Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Raden Adi Kelvianto, kedua Hamida, ketiga Karlina, keempat Sandra Elizabeth, kelima Hilda Gustari, keenam Febriani Burhan, ketujuh saya Salsabil, dan kedelapan Desti Feradeva. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PPH pasal 24 dan PPH pasal 25. Yang mana pertama kali akan disampaikan oleh Karlina. Kepada Karlina, dipersilakan. Pajak penghasilan pasal 24. Konsep dasar PPH pasal 24 yaitu PPH pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atau penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Objek PPH pasal 24 yang pertama yaitu penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lain, di mana dalam hal ini akan dipungut oleh negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut. Yang kedua yaitu bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak. Dalam hal ini, yang memungut pajak yaitu negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa. Yang ketiga adalah penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak, di mana yang memungut pajak ini adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan, di mana dalam hal ini yang memungutnya adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang objek PPH pasal 24. Penghasilan bentuk usaha tetap. Negara tempat bentuk usaha tetap menjalankan usaha atau kegiatan, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan, negara lokasi penambangan. Keuntungan karena pengalihan harta tetap. Negara tempat harta tetap. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Negara tempat bentuk usaha tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permohonan kredit pajak luar negeri. Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPH dengan melampirkan 1. Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Objek penggabungan penghasilan. Penghasilan dari usaha, penghasilan lainnya, penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH ditetapkan sesuai KMK. Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPH atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Saya akan membahas tentang PPH pasal 24, yaitu PPH pasal 24 di PT
Diketahui PT Perdana di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009, yaitu penghasilan dalam negerinya yaitu 400 juta. Penghasilan luar negerinya dengan tarif pajak 20% yaitu 200 juta. Jadi menghitung PPh pasal 24, yang pertama yaitu kita menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negerinya 400 juta. Ditambah dengan penghasilan luar negerinya 200 juta. Jadi penghasilan netonya yaitu 600 juta. Menghitung PPh terhutangnya yaitu pajak terhutangnya 28% dari 600 juta, yaitu hasilnya adalah 168 juta. Selanjutnya, perhitungan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan cara penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Contohnya, 200 juta dibagi 600 juta dikali 168 juta sama dengan 56 juta. Adapun menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu dengan contoh 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Dari perhitungan tersebut di atas, kredit pajak luar negeri yang diperolehkan adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian pilih jumlah yang terendah. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PPh pasal 25. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25, yang kedua melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Nah, cara perhitungannya, pajak terutang sesuai SPT dikurangi kredit pajak dalam negeri dikurangi kredit pajak luar negeri PPh 24 sama dengan angsuran PPh 25 per tahun dibagi 12. Jadi hasilnya angsuran PPh 25 per bulan. Cara perhitungan itu kredit PPh 21, 22, 23 bagi objek pajak, kredit PPh 22, 23 bagi badan. Selanjutnya, hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompetisi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membutuhkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Baiklah teman-teman, saya akan coba menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 25. Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan SPT pajak penghasilan tahun 2009 yaitu sebesar 50 juta rupiah. Dikurangi dengan penghasilan yang dipotong pemberi kerja PPh pasal 21 yaitu sebesar 15 juta rupiah. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain yaitu PPh pasal 22 sebesar 10 juta rupiah. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 dan kredit pajak penghasilan luar negeri PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Jadi total kredit pajak yaitu sebesar 35 juta rupiah. Jadi selisih pajak 50 juta rupiah itu dikurangi dengan 35 juta, dapatlah selisihnya sebesar 15 juta rupiah.
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulannya pada tahun 2010 itu 15 juta dibagi 12 bulan sama dengan Rp1.250.000. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari kelompok kita. Lebih dari kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.